Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya, Diki. Renungan Harian pada hari ini bertemakan mengungkit kesalahan yang diambil dari Yeremia 50 ayat 17-20. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalau oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya. Dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukan, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ada seorang pemuda yang suatu kali berbuat kesalahan kepada pacarnya. Ia membuat pacarnya kesal karena ia terlambat dan membuat pacarnya menunggu lama saat dijemput. Namun ketika pemuda tersebut meminta maaf, sang pacar mengatakan, "Oh ya udah, nggak apa-apa." Kelihatannya dia nggak kesal, kelihatannya dia baik-baik saja, dan pemuda itu ya sudah, karena tidak ada masalah ya udah biasa saja. Namun ternyata pada esok harinya pacarnya tersebut mengungkit kesalahan yang kemarin dengan cara apa? Menyindir-nyindir. Terus begitu sampai bahkan pacarnya tersebut terus menyindir, mengungkit-ungkit kesalahannya bahkan berbulan-bulan. Di tempat yang lain, suatu pasangan yang lain gitu ya, ada juga sepasang muda-mudi yang lagi berpacaran. Mereka pada saat itu juga bertengkar karena sang pemuda, sang laki-laki melupakan dari ulang tahun pacarnya. Mereka bertengkar, mereka marah, tersinggung, bahkan sempat ngambek untuk ngobrol, nggak mau ngobrol. Tetapi pada akhirnya mereka mau memaafkan. Mereka merelakan hal yang sudah terjadi, dan bahkan kejadian saat pacarnya tersebut lupa tentang tanggal ulang tahunnya ini menjadikan sesuatu momen yang lucu, tidak lagi dengan rasa kekecewaan. Menurut Bapak Ibu sekalian, manakah cara penyelesaian masalah yang lebih baik? Manakah yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah? Melalui perikop ini kita dapat melihat bahwa Allah mengasihi kita dan kasih-Nya merupakan kasih yang kudus, yang bebas dari rasa marah dan rasa kebencian. Meskipun Allah murka ketika kita melakukan kesalahan, tapi Ia tidak mengungkit kesalahan kita. Ia juga tidak membiarkan kita selamanya dihukum oleh kesalahan tersebut dan memberi kita sebuah kesempatan untuk bertobat dan menempuh hidup yang baru. Kita memanglah merupakan seorang manusia yang berdosa, tapi Allah tidak melihat kita dari kesalahan yang pernah kita lakukan, melainkan Ia melihat kita dengan penuh kasih. Demikian juga ketika ada orang yang bersalah kepada kita, maka marilah juga kita mengingat seperti doa yang diajarkan di dalam doa Bapa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap orang tentu punya kesalahan. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Setiap orang pasti punya pengalaman rasa sakit hati. Tapi marilah kita berfokus untuk bukan melihat seseorang dari kesalahan, melainkan melihat kesempatan akan potensi pertobatan dan menjadikan orang yang bersalah itu menjadi orang yang jauh lebih baik. Saat teduh bagi kita. Amin.